insiden dapat diartikan sebagai kejadian penting atau pengalaman yang membekas dalam ingatan. Penggunaan metode critical incident dalam pembelajaran IPS dimaksudkan agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna dengan melibatkan pengalaman siswa. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran critical incident. Yang pertama, siswa dapat lebih aktif sejak dimulainya pembelajaran. Yang kedua, mengajari siswa untuk lebih berempati. Metode ini cocok untuk digunakan dalam materi-materi yang bersifat praktis. Keempat, metode ini lebih baik digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya lebih sedikit. Langkah-langkah metode pembelajaran critical incident. Yang pertama, guru menyampaikan kepada siswa mengenai topik yang akan menjadi pembahasan. Yang kedua, tanyakan pengalaman siswa terkait materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, beri siswa kesempatan untuk mengingat-ingat pengalaman penting mereka terkait materi. Selanjutnya, keempat, guru memberikan kertas kepada siswa untuk menuliskan pengalaman beserta solusinya. Yang kelima, siswa menuliskan pengalaman pentingnya. Yang keenam, guru memberikan undian kepada siswa. Yang ketujuh, siswa yang mendapatkan nomor undian selanjutnya maju ke depan untuk menyampaikan pengalaman beserta solusinya. Sekian langkah-langkah dari metode pembelajaran critical incident. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Sehat semuanya? Sehat. Ya, sehat ya, semoga selalu sehat. Selalu bahagia juga ya. Amin Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini nanti dapat bermanfaat untuk kalian semua. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang hadir? Haris. Haris. Iya. Apa nggak datang hari ini? Siapa tahu ya Pak. Oke lah, kalau begitu kita presensi secara online. Nanti silakan dipersiapkan untuk hari ini. Baik Pak. Baik, silakan barcode yang ada di depan kalian scan, kemudian silakan melakukan presensi. Lalu link yang ada di dalam. Baik Pak. Baik, setelah saya cek sudah melakukan presensi semua ya. Dan tadi saya lihat yang hadir ini sudah bersemangat sekali untuk belajar. Tetapi masih ada beberapa yang belum siap untuk belajar pada hari ini. Nah, gimana kalau kita ice breaking dulu? Baik Pak. Ada yang punya ide? Iya. Oke, kontennya apa? Di sini senang. Biar happy Pak. Biar Coba. Biar semangat loh Pak. Ya, oke. Oke, kita mulai ya. Nanti sambil tunggu juga. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana
Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan secara lokal dan pengaruh pada masanya dalam menghadapi kondisi sosial budaya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menguraikan terkait dengan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini adalah yaitu metode critical incident atau pengalaman penting kalian dengan pendekatan problem based learning atau PBL. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan teknis penilaian pada pertemuan kali ini, yaitu nanti Bapak akan memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang paling aktif ya. Jadi silakan kalian untuk pertemuan kali ini, silakan kalian untuk aktif bertanya, aktif menanggapi dan sebagainya. Dengan tujuan, metode dan juga teknis penilaian, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak berarti sudah jelas semua ya. Sudah. Baik, tadi itu tujuan pembelajaran dan metode yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini. Sehingga saya berharap kalian semakin bersemangat ketika nanti belajar. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar karena belajar itu sepanjang hayat. Saya berharap kalian, para siswa, nanti dari habis pelajaran ini bisa mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai tentang perubahan sosial budaya, termasuk permasalahan-permasalahan yang ada, dan kalian bisa menghindari permasalahan dan penyimpangan yang ada. Terima kasih, Pak. Sehatnya. Baik, ice breaking dan pembukaan kita sudah kita lakukan bersama-sama. Kita masuki sesi pelajaran pada hari ini, kegiatan inti. Nah, di depan Bapak sudah tayangkan ada 2 gambar. Silakan, ada yang tahu gambar apa itu? Kesetaraan gender, Pak. Oke, baik. Kesetaraan gender, ada lagi? Cowok cewek, Pak. Oh, cewek, ada lagi? Kesetaraan kedudukan dalam pekerjaan, Pak. Oke, kesetaraan kedudukan dalam pekerjaan. Ada lagi? Boleh lagi kerja, Pak. Boleh lah kerja, ya boleh. Jadi memang benar ya apa yang tadi kalian sampaikan. Sekarang ini memang kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Jadi masing-masing memiliki kedudukan yang sama dalam profesi dan sebagainya. Ya, jadi kaitannya antara gambar ini, kesetaraan gender, dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang secara lokal, yaitu memang pada zaman dulu ya, pada zaman kolonialisme, khususnya pada era Kartini, itu pada masa-masa itu perempuan itu nggak boleh sekolah. Yang boleh sekolah hanya laki-laki. Kalaupun perempuan itu boleh bersekolah, itu hanya khusus bagi keturunan bangsawan. Dan era Kartini ini merupakan salah satu pelopor gerakan wanita yang ingin memperjuangkan hak-hak wanita agar memiliki persamaan derajat ya antara laki-laki dan perempuan. Oke, dari apresiasi ini ya terkait 2 gambar ini dari kalian jawab, yaitu yang pertama ada kedua gambar ini menjelaskan tentang kesetaraan gender. Nah, apakah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, jadi untuk yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Nah, yaitu kita akan bahas terkait dengan permasalahan sosial budaya. Nah, yang pertama, permasalahan sosial budaya yang ada di masyarakat kita, salah satunya adalah eksploitasi pembangunan yang berlebihan. Pembangunan yang berlebihan ini sudah ada sejak zaman penjajahan, zaman kolonialisme, sehingga
sekarang ketika kita lihat bahwa pembangunan sekarang semakin pesat, itu bukan hanya dari sekarang, tetapi sudah zaman dulu sudah ada pembangunan. Kita ingat ada kerja rodi yang dilaksanakan atau dilancarkan oleh Gubernur Jenderal Herman William Gandeles yang membangun jalan sepanjang 1000 km. Kemudian ada lagi yang namanya kerja Romusa, ya, yang pada masa pendudukan Jepang. Nah, ternyata eksploitasi pembangunan berlebihan ini ada beberapa dampaknya. Yang pertama adalah banyak tenaga penduduk Indonesia yang dijadikan budak di perkebunan milik Belanda. Nah, kalau yang pertama ini lebih tepat ke pada masa sistem tanam paksa, ya, atau kulturstelsel. Kemudian yang kedua ada alih fungsi lahan hutan, dan sampai dengan saat ini pun masih sering kita lihat, ya, membuka lahan hutan menjadi pusat industri. Dan yang ketiga ada lahan pertanian dijadikan lahan rumahan, ya, karena akibat dari alih fungsi lahan. Kemudian yang kedua ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu dikatakan bahwa kesenjangan sosial adalah fenomena yang sudah ada sejak kolonial hingga sekarang ini, ya. Dari awal peradaban, kemudian berburu, meramu, bercocok tanam, mengganti hidup dari alam. Kemudian muncullah peradaban, kemudian terjadi perdagangan, gigih bekerja, menabung dan membuka lapangan pekerjaan, serta yang adalah tidak mengikuti dan akan tertinggal. Selanjutnya ada kesetaraan gender yang tadi juga sempat dibahas di awal. Ya, ini ada beberapa tokoh, ada Kartini, Ratu Kalinyamat, kemudian ada Dewi Sartika dan Suryadi. Nah, kesetaraan gender ini merupakan kesetaranya perempuan dan laki-laki dapat tercapai saat keduanya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, memiliki akses, kebermanfaatan dan kontrol yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kesempatan yang sama di dalam melaksanakan aktivitas, salah satunya adalah bekerja. Oke, yang terakhir ini ada kenakalan remaja. Bisa tolong dibacakan? Baik, kenakalan remaja. Yang pertama ada vandalisme, yaitu mencoret-coret tembok dengan kata-kata atau gambar tanpa izin. Kemudian yang kedua ada tawuran antar pelajar, yaitu tawuran antar pelajar merupakan permasalahan sosial budaya yang telah menimbulkan banyak korban dan kekerasan pada sekitar. Yang ketiga ada penyalahgunaan narkotika, menggunakan luar sektor menyebabkan hilangnya kesadaran dan ketergantungan serta dapat dikenai hukuman karena ilegal. Oke, terima kasih Betty sudah membacakan, ya. Jadi memang kenakalan remaja itu salah satunya ada vandalisme, tawuran, dan juga penyalahgunaan narkoba. Dan ini juga masih marak juga di sekitar kita, ya. Saya harap kalian remaja ini jangan sampai mengarah ke sini, vandalisme, tawuran, apalagi narkoba. Jangan, ya. Ya, Pak. Oke, tadi dari materi di awal, ya, penguatan materinya, sehingga harapan saya kalian bisa mengaitkan antara tadi cerita yang sudah kalian buat dengan materi ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham, bisa Pak. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan materi kita pada hari ini tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Saya Pak. Oke, dulu silakan. Ini perbedaan di Islam sama gender itu apa Pak? Oke, jadi yang ditanyakan dulu adalah apa sih perbedaan antara jenis kelamin dengan gender, ya. Nah, sebelum saja ada yang mau mencoba menjawab dulu? Saya Pak. Oke, silakan Desita. Kalau jenis kelamin itu lebih menekankan kepada bentuk fisik dari cowok dan cewek, tapi kalau gender itu lebih mengarah kepada karakter, peran, fungsi, serta status dan tanggung jawabnya. Nih. Jadi benar, ya, bahwa perbedaan antara jenis kelamin dan juga dengan gender itu jelas berbeda. Karena kalau jenis kelamin itu lebih mengarah pada
Ya tadi ada bentuk fisik, kalau kelompok seperti apa, kelas seperti apa itu sudah berbeda. Sedangkan kalau kesetaraan gender itu ada pada peran dan statusnya. Jadi setiap orang baik laki-laki atau perempuan itu memiliki kedudukan yang sama baik di dalam pekerjaan, profesi atau yang lainnya. Bisa dipahami dulu? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Oke, seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal bahwa pada pertemuan kali ini metode pembelajaran yang akan kita pakai adalah Critical incident, Pak. oke, critical incident. Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, saya jelaskan. Jadi metode pembelajaran critical incident ini merupakan kalian silakan bercerita, menceritakan pengalaman-pengalaman kalian yang penting ya. Jadi kalian bisa menceritakan pengalaman kalian bebas terkait dengan topik yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang permasalahan Sosial budaya. permasalahan kehidupan sosial budaya. Kalian bisa menceritakan bebas ya. Misalnya mau menceritakan fikih boleh, menceritakan tawuran, vandalisme, atau misalnya pencurian misalnya, itu boleh, silakan. Bisa dipahami? Bisa. Akan Bapak bagikan kertas. Nanti silakan kalian tuliskan permasalahan sosial yang pernah kalian lihat, kalian alami, dan juga termasuk dengan solusi permasalahan itu menurut versi kalian. Bisa dipahami? Bisa. Saya ke belakang ya. Sudah dapat kertas semua? Sudah. Oke, kalau demikian silakan nanti kalian tuliskan di kertas itu seperti yang saya sampaikan pengalaman pribadi kalian terkait dengan permasalahan sosial, dan juga silakan kalian tuliskan solusi dari permasalahan tersebut. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas. Saya dimengerti? Oke, silakan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan bisa selesai dulu mengerjakannya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, nanti dua di antara kalian saya minta untuk bercerita di depan terkait apa yang tadi kalian tuliskan, pengalaman pribadi kalian. Saya kira nanti akan menjadi suatu pengalaman baru yang belum pernah dialami oleh teman-teman yang lain. Itu ya. Ya, Pak. Karena tadi sudah kalian menuliskan dan bercerita, karena tidak semuanya, Bapak akan berikan kalian kertas undian. Silakan nanti kalian salah satu mengambil undian itu. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah. Oke, kalian bisa buka kertasnya. Ya. Ada yang dapat bagian itu bercerita? Saya, Pak. Berarti Desina sama Lulu. Yang dapat undian pertama? Saya, Desinta. Oke, nanti akan bergantian. Desinta dengan Lulu akan bercerita tentang pengalamannya. Yang lain silahkan menyimak, mendengar, dan perhatikan. Dipahami? Oke, Desina silakan masuk ke depan, kemudian ceritakan apa yang sudah kamu tuliskan. Perkenalkan, nama saya Desinta, absen 7 dari kelas 7A. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengalaman saya tentang permasalahan sosial budaya, yaitu saya pernah melihat maling motor di sekitar
sekitar rumah saya. Kemudian masyarakat di sekitar rumah saya itu meneriakinya sambil mengejar maling tersebut hingga tertangkap. Kemudian setelah tertangkap langsung dikeroyok oleh warga dengan cara dipukuli atau main hakim sendiri hingga maling tersebut babak belur dan luka-luka parah. Solusi dari permasalahan ini adalah harusnya masyarakat ketika mengetahui adanya maling tersebut bisa menggunakan dengan cara yang baik-baik, yaitu bisa dengan membawa atau melaporkan maling tersebut kepada pihak yang berwajib, bukan dengan main hakim sendiri. Selain itu, masyarakat juga dapat membentuk adanya siskamling. Terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kita. Kita kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya dulu silakan bisa bercerita di depan. Perkenalkan, nama saya Lulu, absen 13. Saya akan menceritakan pengalaman penting saya tentang permasalahan sosial budaya yang pernah saya lihat. Yaitu saya pernah berkunjung ke pantai bersama keluarga saya. Lalu saya melihat pantai tersebut banyak sekali sampah-sampah berserakan di sekitar pantai. Padahal pantai tersebut bagus sekali, tapi karena kotor jadi terlihat tidak indah. Lalu di saat bersamaan saya melihat seseorang membuang sampah sembarangan di pantai tersebut. Padahal sudah disediakan tempat sampah. Solusi dari permasalahan yang menurut saya yaitu masyarakat seharusnya punya kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan nyaman. Yaitu dengan membiasakan buang sampah di tempatnya supaya bisa lebih. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Silakan bisa kembali ke tempat. Ya, berikutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, Enggak apa-apa untuk menambah pemahaman kalian. Baik, tugas yang kalian kerjakan yang pertama silakan kalian kerjakan kuis. Nanti linknya silakan bisa disampaikan gitu. Soalnya nggak banyak, cuma 10. Dan insya Allah nggak sulit karena tinggal baca soalnya. Kalian tinggal membaca kemudian memilih. Yang kedua, silakan kalian baca materi berikutnya tentang pemberdayaan masyarakat pada buku IPS kelas 7 halaman 233 sampai 247. Dan yang ketiga, kaitkan pemberdayaan masyarakat atau kaitkan materi pemberdayaan masyarakat dengan kasus pada link berikut ini. Ya. Silakan kalian nanti akan saya berikan linknya ke kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, jadi dari awal, jadi kita tadi persepsi, kemudian teman kalian bercerita tentang permasalahan sosial yang kalian hadapi, pernah kalian lihat, pernah kalian alami, dan juga tadi ada penguatan materi. Tentu harapan saya akan menjadi pemahaman yang lebih buat kalian. Kenapa? Karena saat sekarang ini memang ternyata masih banyak kita saksikan merosotnya nilai dan etika dan permasalahan-permasalahan lain. Jadi seperti ada pencurian, kemudian ya masih suka membuang sampah di sembarang tempat, dan itu menjadi sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan refleksi untuk pelajaran kita pada hari ini, mengulas apa yang tadi kalian dapatkan, kemudian pemahaman apa atau pemahaman bermakna apa yang kalian dapatkan selama kita belajar hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oke, Sinta, silakan. Hari ini saya belajar banyak tentang kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Apabila kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan dapat menjadi sahabat baik kita. Kemudian sebagai warga masyarakat, kita harus patuh terhadap nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Sekian, Pak. Oke, bagus ya. Oke, sampai Sinta. Lanjut, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi hari ini saya belajar bahwa di sekeliling saya itu masih terdapat banyak permasalahan sosial yang terjadi seperti lingkungan yang kumuh, sampah
sampah yang masih dibuang sembarangan dan permasalahan sosial lain seperti pencurian dan main hakim sendiri. Nah, untuk itu kita juga tiap individu sebaiknya juga perlu sadar Pak terhadap lingkungan maupun terhadap sesama individu lainnya agar tidak muncul permasalahan sosial yang lain. Oke, benar sekali ya anak-anak bahwa memang apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan, peduli dengan sesama anggota masyarakat. Kalau kita lihat tadi ada kasus pencurian, ada cleaning, itu kan salah satunya kan komunikasi sosial dengan masyarakat kan itu kurang. Ya. Misalnya ada di antara kalian yang mungkin bergaul dengan orang-orang yang secara moralnya kurang baik, ya, kemudian terjerumus ikut-ikutan menjadi hal yang sama dan kalian juga akan menjadi ikut melakukan perbuatan yang menyimpang. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan apresiasi untuk siswa yang aktif pada pertemuan kali ini. Ya, walaupun semua tadi sangat antusias, sangat aktif untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, saya harap walaupun dia dapat hanya salah satu, tetapi semuanya bisa termotivasi untuk menjadi siswa yang lebih aktif lagi di pertemuan yang akan datang. Kalian siapa yang hari ini akan mendapatkan reward? Siapa? Oke, betul sekali ya. Yang bisa maju ke depan. Ya, ini nanti menjadi kenang-kenangan. Dan nanti karena masih puasa, ya nanti makanya nanti sore ya. Oke, saya berharap ini bisa memotivasi teman-teman semua ya. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah bisa dipahami dan berhubung waktu pelajaran IPS pertemuan kali ini sudah selesai, saya harap kalian bisa mempelajari dan mengambil makna-makna dari pelajaran IPS pada kali ini. Selamat melanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, ya, bukan minggu depan. Ya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas.